Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat selalu ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya sedikit cuma bercerita atau mengobrol sedikit ya tentang kelistrikan teman-teman. Jadi sebagaimana kita ketahui pada motor itu kelistrikan bukan hanya motor teman-temannya, baik itu mobil dan semua kendaraan yang menggunakan kelistrikan. Di sini dalam menggarap suatu kelistrikan kita harus paham ya teman-teman. Mulai dari jalur pengapian, dari mana asal pengapian itu berasal, dan sambungan jalurnya kita pahami antara komponen yang satu dengan komponen yang lain teman-teman ya. Misalnya pada sepeda motor, kalau kita di sini bahas sepeda motor teman-teman, ada beberapa komponen kelistrikan yang tentunya wajib atau sangat berperan penting dalam sebuah kelistrikan untuk proses pembakaran pada sebuah mesin ya. Jadi ada beberapa komponen yang ada pada bagian kelistrikan pada motor itu. Kita mulai pada bagian spool ya, spool. Jadi spool itu sumber arus kelistrikan ya, sumber arus kelistrikan. Jadi di situ pada bagian spool itu ada namanya pulser ya, pulser. Terus ada gulungan spool ya, atau spool itu sendiri atau statornya. Jadi ini dia penampakannya teman-teman. Jadi inilah yang kita sebut spool. Jadi inilah awal mulanya atau asal pengapian itu berawal dari spool ini teman-teman. Kemudian sebagai pemicu atau semacam saklar otomatis di mana pengapian itu akan diledakkan, atau dalam istilah otomotif itu titik mati atas dan titik mati bawah ya. Jadi di sini ada sebuah komponen ya yang mengatur semua itu, di mana akan terjadinya pembakaran, yaitu kita sebut di sini pulser ya, pulser. Jadi ini penampakannya teman-teman yang namanya pulser. Kemudian kita lanjut bahas tentang jalur selanjutnya yang dituju oleh spool ya, spool. Jadi ketika spool mengeluarkan arus, kemudian mengalirkan arus tersebut ya pada komponen selanjutnya, yaitu kiprok ya, kiprok di sini biasa kita sebut juga dengan regulator ya, regulator. Jadi regulator itu sebagai tahanan atau pengstabil aliran listrik ya dari spool. Jadi modelnya seperti ini teman-teman, dan tiap-tiap motor itu hampir berbeda-beda bentuk dan jalur kelistrikannya ya, atau jalur kabelnya berbeda-beda. Jadi dari spool menuju regulator ya, regulator. Kemudian dia itu masuk di CDI teman-teman, CDI. Kemudian
dari CDI ya, dari CDI dilanjut ke kuil ya, kuil teman-teman. Jadi ini ya penampakannya kuil. Jadi kuil itu pada tiap-tiap motor itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan setelah kuil kemudian diproses ke busi teman-teman. Jadi di sini titik terakhir pengapian tersebut diledakkan atau terjadi percikan api pada ujung busi ini dalam ruang bakar atau disebut dengan titik mati atas ya. Dan pulser akan membaca hal demikian dengan adanya titik tonjolan pada magnet ya, yang sudah didesain sedemikian rupa di mana ketika titik mati atas atau ketika piston berada di atas, maka otomatis pulser akan bertemu dengan tonjolan magnet tersebut ya. Maka otomatis di sini pulser akan mengirim sinyal ke CDI untuk memerintahkan untuk meledakkan api ke ruang bakar ya teman-teman. Jadi cukup sekian teman-teman obrolan kita, semoga ada manfaatnya teman-teman mengenai sedikit tentang kelistrikan yang saya pahami teman-teman. Kelistrikan pada motor karburator ya. Dan untuk pembahasan pada motor injeksi atau pembahasan pada ECU ya, nanti kita bahas teman-teman di video berikutnya. Oke baik teman-teman, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.